Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya akan membahas cara melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, ini adalah video yang ketiga pembahasan materi bentuk aljabar untuk anak-anak kelas 7. Ikuti terus pembahasan materi ini agar kalian paham benar materi tentang bentuk aljabar, karena materi ini sangat berguna sekali untuk tahap berikutnya di kelas 8, 9, SMA ya. Jadi kalian mumpung masih kelas 7 baru belajar, nah usahakan dasarnya dibagusin, dikuatkan dengan cara memahami materi-materi yang ada di kelas 7. Oke anak-anak, kali ini saya akan mengajarkan cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Oke. Yang pertama kita pelajari dulu syaratnya ya. Jadi ada syaratnya untuk kamu melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bentuk aljabar, yaitu hanya dapat dilakukan pada suku sejenis. Jadi kalau kamu ingin menjumlahkan atau mengurangkan aljabar, hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Apa sih suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang variabelnya persis sama, harus persis sama. Nah ya, jadi kamu cari dulu ada nggak pasangannya yang variabelnya sama. Kalau variabelnya A, cari yang aljabar lain yang variabelnya A juga. Kalau variabelnya X kuadrat, X pangkat 2, cari juga pasangan lain yang variabelnya X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 dengan X itu tidak sejenis ya, nah ya. Jadi sejenis itu harus persis sama hurufnya, sama pangkatnya. Seluruhnya harus persis sama. Jadi nggak boleh mirip saja, tapi harus persis sama. Nah, itu namanya suku sejenis. Nah, kalau sudah berhasil mencari suku sejenisnya, bagaimana sih cara menghitung penjumlahan atau pengurangannya? Nah, caranya yang dihitung hanya koefisien suku sejenisnya aja. Jadi koefisien itu kan angka yang ada di sebelah variabel, yang ada di sebelah huruf. Jadi yang kita hitung angkanya saja, hurufnya tidak. Hurufnya hanya sebagai syarat. Oke, biar lebih jelas saya akan contohkan 3 soal. Yang pertama, 5x ditambah 3x. Nah, ini adalah penulisan huruf x pada variabel, pada aljabar ya, nah ya. Nah, kenapa huruf X-nya ditulis seperti ini? Karena kalau huruf X-nya ditulisnya dalam bentuk X silang begini, nanti akan sulit membedakan dengan operasi perkalian. Karena perkalian itu kan disilang juga. Nah, mulai sekarang kalian belajar menulis huruf X, tapi hanya pada matematika ya. Menulis huruf X pada aljabar itu caranya gini. Nah, saya ajarkan pelan-pelan ya. Jadi belajar menuliskan huruf X jangan menggunakan tanda silang, tapi menggunakan huruf X pada aljabar gini. Nah, jadi seperti menulis angka 2 lalu tambahin huruf L di belakangnya. Seperti menulis angka 2 tambahin huruf L belakangnya. Nah, jadi dia gabungan antara angka 2 dengan huruf L ya. Belajar di rumah cara membuat huruf X-nya yang bagus supaya tulisan kalian rapi ya. 5x ditambah 3x. Nah, inilah yang disebut dengan suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama huruf X. Jadi syarat untuk penjumlahannya sudah dipenuhi, sudah boleh. Nah, sekarang caranya yang dihitung hanya koefisiennya aja, angkanya aja. Jadi hanya 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan 8. Jadi kita tulis 8. Lalu variabelnya kita tulis juga di belakangnya. Variabelnya satu aja. Itu bukan berarti huruf X-nya jadi 2, bukan jadi 8xx gitu ya, tapi 8x saja, karena variabelnya itu hanya sebagai syarat, jadi tidak ikut dihitung dalam penjumlahan dan pengurangan. Oke nak, sekarang yang kedua, min 8b dikurang 5b. Nah, ini juga walaupun hurufnya udah beda lagi, tapi nggak apa-apa, karena variabel itu boleh menggunakan huruf A sampai Z. Nah, ini sama-sama hurufnya B, berarti suku sejenis juga. Yang dihitung adalah min 8 sama min 5 ya. Min 8, min 5. Nah, pada bab 1 kelas 7 kalian sudah belajar konsep bilangan bulat. Di situ ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau ada min 8 dikurang 5, kalau saya biasanya menghitungnya, min itu saya anggap saya punya hutang, plus itu saya anggap saya punya uang. Karena ini min 8 berarti saya hutang 8, min 5 berarti saya hutang lagi 5. Jadi saya utang 8, utang lagi 5. Berarti utang saya semakin banyak dong.
ya, berarti dijumlahkan, digabung utangnya. Pertama utang 8, yang kedua utang lagi 5. Berarti utang saya jadi 8 tambah 5 sama dengan 13. Berarti min 8 min 5 itu jawabannya min 13. Jadi min 13B. Ingat ya, jangan lupa menuliskan variabel di belakangnya. Dan variabelnya tidak dihitung. Ya. Yang terakhir, nah agak panjang nih soalnya nih, ya. Nah, B pangkat 2 ditambah 2AB dikurang 3B pangkat 2 ditambah 5AB. Nah, ini anak-anak sukunya ada berapa? Ayo, coba belajar menentukan ada berapa sukunya. Nah, cara memisahkan suku itu menggunakan operasi hitungnya, ya. Jadi setiap ketemu operasi hitung berarti sukunya udah berubah, ya. Berarti ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi sukunya ada 4. Nah, karena sukunya banyak, kita kelompok-kelompokkan. Karena untuk menjumlahkan dan mengurangkan aljabar hanya bisa dilakukan pada suku sejenis. Nah, ini kan kelihatannya hurufnya, variabelnya banyak ya, ada 4 suku. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, hanya ada 2 jenis variabel, yaitu variabel B pangkat 2 dan variabel AB. Karena yang ketiga variabelnya B pangkat 2, yang keempat variabelnya AB. Jadi sebenarnya ini hanya ada 2 variabel, yaitu variabel B pangkat 2 dan variabel AB. Maka kita kelompokkan dulu, kita jadikan suku sejenis dulu. Nah ya, oke. B pangkat 2 itu sejenis dengan min 3B pangkat 2. Nah, boleh kamu pindahkan penulisannya, nak. Gitu. Ini suku sejenis pertama. Lalu plus 2AB, boleh dilanjutkan di belakangnya. Plus 2AB sejenis dengan plus 5AB. Lanjutkan di belakangnya. Jadi kalau sukunya banyak, dikelompokkan dulu suku-suku sejenisnya yang hurufnya persis sama. Baru kamu hitung koefisiennya, angkanya. Nah, ini B pangkat 2 di sebelahnya nggak ada angkanya, Pak. Gimana dong hitungnya? Berarti 0 dong, karena nggak ada. Nah, bukan, nak ya. Jadi ingat, kalau ada variabel yang di sebelahnya tidak ada angkanya, seolah-olah dia tidak punya koefisien. Sebenarnya dia punya koefisien, tapi koefisiennya 1, bukan 0, 1. Jadi ini sebenarnya di depannya ada angka 1. Khusus untuk variabel koefisien 1 boleh tidak ditulis. Jadi di matematika tuh banyak sekali peraturannya ya. Nah, jadi kamu ingetin pelan-pelan saja. Pokoknya kalau di sebelah angka yang nggak ada di sebelah huruf yang nggak ada angkanya, sebenarnya di sebelah hurufnya itu ada angka 1, tapi tidak ditulis. Kalau mau kamu tulis seperti saya ini juga boleh. Jadi sebenarnya ini 1 kurang 3 ya. 1 kurang 3. Nah, kita gunakan konsep yang tadi lagi. Kalau plus kita punya uang, min kita punya hutang. 1 ini tandanya nggak ada, Pak. Kalau 3 kan tandanya min, berarti kita punya hutang 3. Kalau 1 kok nggak ada tandanya, Pak? Nah, kalau nggak ada tandanya, sebenarnya dia ada tanda plus. Ingat ya, setiap angka yang tidak ada angka di sebelahnya sebenarnya ada tanda plus, tapi tidak ditulis juga. Banyak yang nggak ditulis ya. Jadi ini sebenarnya plus 1. Kamu punya uang 1. Min 3 punya utang 3. Kamu punya uang 1, punya utang 3. Berarti bisa bayar utang dong, tapi utangnya nggak lunas karena uangnya cuma 1. Gak apa-apa, bayar utang kamu yang 3 dibayar 1, berarti tinggal 2. Nah, 2 itu hutangnya, masih ada hutangnya. Berarti 1 dikurang 3, jawabannya min 2. Jadi 1B pangkat 2 dikurang 3B pangkat 2, jawabannya min 2B pangkat 2. Ingat, nah, pada penjumlahan dan pengurangan aljabar yang dihitung hanya angkanya saja, hurufnya tidak. Nah, sekarang yang suku kedua, suku sejenis kedua, yaitu AB dengan AB. Berarti ini plus 2 ditambah plus 2 plus 5. Punya utang 2, punya uang 2, punya uang lagi 5. Jadi dia dua-duanya uang. Makanya digabung uangnya. Jadi berapa total uangnya? Ada 2 tambah 5, 7. Nah, karena 7 itu adalah uang, bukan utang, berarti dikasih tanda plus. Plus 7, variabelnya AB. Jadi B pangkat 2 ditambah 2AB dikurang 3B pangkat 2 ditambah 5AB, hasilnya
min 2B pangkat 2 ditambah 7AB. Nah, mungkin agak sedikit ribet karena ini materi yang baru untuk anak-anak kelas 7. Ditonton lagi videonya dari video pertama, pelajari pelan-pelan, karena setiap video yang saya buat itu selalu udah saya atur supaya materinya sedikit demi sedikit bertambah. Jadi kamu nggak boleh acak-acakan belajarnya dari awal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa jago bentuk aljabar pada matematika. Oke?